Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sipin Ujung jalan kaki ke WGYN Telanai setiap hari. Pindah lagi ke depan Korem, yaitu depan Masjid Agung, ada Korem di bawah. Tinggal di situ numpang dengan orang. 1 tahun jalan kaki ke YN, jalan kaki sampai ke kampus, badan basah Bapak Ibu. Kuliah. Kenapa? Karena jalan kaki tiap hari. Dosen ngejek saya. Sekarang mati dia. Makanya hati-hati ngejek ustaz tuh, cepat matinya. Coba. Kalau menurut akal saya tidak bisa apa-apa. Tapi modal pesantren yang saya bawa, kamu telah dihati hadrah di sini. Ada ilmunya, ada ilmu agamanya, maka kembangkan di masyarakat. Makanya balik nanti sana, bilangin sama pengurus masjid, Pak, tolong masukkan saya jadi jadwal khotib. Bukan karena saya sudah hebat, aku mau belajar dari rumah sendiri. Bapak Ibu, makanya bangga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, punya anak-anak yang alumni ini. Mau masuk kemanapun silakan, mau ke Sudan, mau ke Mesir silakan. Tapi ingat Win Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kenapa? Siapa lagi yang membesarkan Win Sultan Taha Saifuddin Jambi kalau bukan orang Jambi? Betul? Apa yang kamu inginkan di luar? Win Sultan Taha Saifuddin Jambi sekarang sudah ranking dunia 316. Ranking dunia nomor 316 dunia. Kemudian Sewin Indonesia ranking 3. Ketika saya Indonesia apa? Dapat bantuan itu 500 miliar. Sekarang Win Sultan Taha Saifuddin Jambi lagi pembangunan yang sangat luar biasa. Kalah semua nanti Bapak Ibu. Rektornya kawan, orang Sungai Manau, orang Merangin, orang Bangko, Profesor Dr. Haji Suhaidi As'ari PSD, tematan pesantren. Dia sekarang rektornya, wakil rektornya Dr. Asad Isma, orang Sorolangun. Kemudian wakil rektor satunya orang Jambi asli, wakil rektor tiganya orang Sulawesi. Mereka semuanya kita lihat luar biasa memperjuangkan Win Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lagi dibangun di depan 360 lokal. Jadi nanti tidak ada yang di Telanai, semuanya di Mendalo. Kumpul semuanya 9 lantai 360 lokal. Pakai lift, pakai AC, naik pakai lift. Adik-adik mahasiswa turun. Sudah mau dibangun tuh Pak. Itu Bang HBA. Kemudian ada kolam pemancingan. Ada juga di situ taman wisata. Itu juga sudah ada donaturnya yang akan mensupport binatang-binatang yang dibawa dari luar negeri ke Jambi Pak. Yang paling hebat lagi, gedung yang sekarang rektorat akan menjadi fakultas kedokteran. Insya Allah tahun depan dibuka fakultas kedokteran dan rumah sakit. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini saja fakultasnya ada 7. Ada fakultas dakwah, ada fakultas usuluddin, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas adab dan humaniora, ada fakultas syariah, ada fakultas PB, ada saintek dan teknologi. Sekarang Pak, ngapain cari keluar? Beasiswa, ada beasiswa PLN, ada beasiswa dari Basnas, ada beasiswa dari BI, ada beasiswa dari BNI, ada KIP. Beasiswa. Anda mau itu? Siapa yang hafal 5 juz? Kalau ada di sini yang hafal 5 juz, aku daftarkan sekarang, tidak bayar sampai tamat. Mau menikah? Itu ada kawan-kawan. Iya. Tinggal milih ya. Tapi cuma sampai di situlah, selesailah karir you. Nyusahin orang tua lagi. Ustaz dulu tidak pernah. Saya tidak akan menikah sebelum saya jadi sarjana. Itu camkan di hatimu yang laki-laki. Masalah perempuan mudah nak. Masalah laki-laki mudah nyarinya. Kalau kau sudah sarjana, kau hebat, kemudian berduit, kau bawa mobil Fortune, kejar pacarmu yang dulu. Oh gitu. Amar ke orang tuanya, Pak, alhamdulillah saya sudah sarjana, aku sudah berhasil. Mana putri Bapak? Lah kawin dia. Makanya anak-anak Bapak yang pacaran sekarang adalah putusin be dulu. Setelah kita sama-sama mendengarkan ceramah Ustadz Sambara, maka mulai hari ini kita putus kan gitu.
Tuh, nanti setelah kita sarjana dua-duanya baru kita menikah langsung. Kan enak. Apa engkau menangis? Apakah engkau menyesal punya suami seperti aku? Dulunya sebelum menikah denganku sepertiga kota Mekah milikmu wahai Khadijah. Tapi setelah menikah denganku engkau miskin. Dulunya engkau terhormat, sekarang engkau terhina. Dulunya engkau bahagia, mungkin sekarang engkau menderita. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah suamiku, aku tidak pernah menyesal punya suami sepertimu. Tapi yang saya khawatirkan hanya satu ya Rasul. Manakala nanti aku duluan meninggal ya Rasul, sementara engkau masih berdakwah menyebarkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada perahumu ketika engkau menyeberang lautan, tidak ada sampanmu ketika engkau mau ke seberang. Kali kuburanku ya Rasul, ambil tulang belulangku, jadikan sebagai perahu dan sampan. Itu Khadijah. Makanya ketika suami balik, baring di pangkuan ibu, usap-usap kepalanya, pandangin wajahnya, kan sedih itu. Ya Allah, datuanian suami saya. Iya, beda dengan kawan di Facebook tuh gitu. Sedih juga nengoknya. Ya Allah, inilah setiap hari cari nafkah untuk kami dan anak-anak. Mudah-mudahan kau sehat selalu. Kan gitu. Jangan jujur. Ya Allah, tuanian kau pak, kapalah kau mati yo. Ibu hormati suami, tidak ada yang menghormati suami kecuali ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 12 yang terakhir Ramadan. Ramadan sebentar lagi datang. Sekarang kita sudah melewati yang namanya malam nisfu Sa'ban. Kalau di Jambi kemarin saya mengumpulkan jemaah di masjid saya, jemaahnya penuh untuk baca Yasin versi NU. Baca Yasin 3 kali. Kenapa baca Yasin 3 kali malam nisfu Sa'ban? Karena pergantian buku. Sama dengan anak-anak naik kelas, pergantian raportnya. Jadi buku kita yang setahun ini diangkat pada malam nisfu Sa'ban ke Lauhil Mahfuz, ditukar dengan buku baru. Makanya di saat itu kita dianjurkan baca Yasin 3 kali. Niat pertama, Yasin pertama, supaya mudah-mudahan iman dan takwa kita diberikan kekuatan oleh Allah. 3 kali. Namanya mandi air 9 bagi mayat. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau belum pernah dimandikan mandi air 9, suruh Pak Imam mandiin. Ya, namanya mandi jenazah. Supaya sadar. Pak Ustadz, aku ndak pakai gayung Pak Ustadz. Kenapa? Aku tinggal di pinggir Sungai Batanghari. Kalau tinggal di pinggir Sungai Batanghari, ndak usah pakai gayung, jebur be ke dalam. Semakin Bapak Ibu ke tengah, bukan hanya dosamu yang hilang, kau hilang sekalian. Sudah itu apa lagi? Baru sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubati rakaataini adaan lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah baca Fatihah, kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua, kul huwallahu ahad. Selesai sholat baru istighfar. Boleh astagfirullahaladzim, boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Boleh dibaca Sayyidul Istighfar, Induk Istighfar yang ada di Yasin. Boleh juga astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan saliha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Makanya ketika kita membaca istighfar, ingat dosa yang pernah kita perbuat. Ingat dosa yang pernah kita perbuat. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat.
Kalau ada dosa kita meninggalkan sholat, kerjakanlah yang namanya mengqadha sholat. Kemudian apalagi Pak Ustadz, kebanyakan kita lihat di masyarakat Provinsi Jambi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan memanggil orang ke rumah. Untuk apa? Doa arwah. Betul? Panggil ke rumah. Pengurus masjid, tolong sampaikan ke jamaah, lepas maghrib nanti saya panggil ke rumah. Ngapain? Menyambut Ramadan. Sampai di situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tuan rumah bilang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kesalahan saya selama setahun ini, tolong maafkan saya, karena saya tidak mampu datang ke rumah satu persatu. Makanya saya mengundang untuk minta maaf. Kan gitu. Kata yang jamaah, maaf. Kan. Kalau ada duit atau utang piutang saya, mohon diizinkan. Kan gitu. Kalau tidak diizinkan, bayar. Bapak Ibu, kesempatan. Makanya dipanggil. Apakah itu wajib? Tidak wajib. Minta maafnya wajib. Tapi ngundang ke rumah itu hanya sekedar adat saja, kebiasaan. Kebiasaan kita kalau menyambut bulan suci Ramadan, menjelang datangnya Ramadan, ngundang masyarakat untuk mengadakan acara sedekahan di rumah, mengirim kepada arwah-arwah kita yang sudah meninggal dunia. Itu tanda apa? Tanda sayang kita dengan bapak kita. Bapak kita sekarang berada di kubur, mak kita berada di kubur, tapi kita kadang lupa dengan dia. Kapan ingat? Ketika mendatangnya bulan suci Ramadan, baru baca Yasin, baca tahlil, kirim ke dia. Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Kebiasaan pergi ziarah kubur. Ini perlu Bapak Ibu ingat. Kalau pergi ziarah ke kubur, yang pertama jangan lupa ambil air wudu. Kenapa ambil air wudu? Karena Bapak Ibu bawa Quran atau bawa Yasin. Setelah itu apalagi? Ketika mau masuk kuburan jangan lupa baca salam. Mereka yang ada di kubur tidak tahu membedakan mana manusia dan mana binatang kecuali baca salam. Melangkahkan ke parangan kuburan, ke kuburan baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan kepada kamu wahai penduduk kubur, insya Allah kami juga akan datang nyusul kamu. Datang Pak. Kemudian lewat di kuburan jangan injak kuburan orang, haram hukumnya. Kecuali dari jalan. Dari jalan Pak Ustaz, pijak kakinya. Ini indah, nengok, ini tetangga saya jahat nian kemarin, kurang ngajarin, pijak-pijak palanya. Kata mayat di bawah, geleng kepala dia. Pasti dendam kau yo. Gitu. Boleh Pak, jangan pijak-pijak, lihat sampingnya. Kemudian haram hukumnya membawa sandal ala sepatu kecuali ada mudarat. Kalau umpamanya kita pergi banyak duri Pak Ustaz, banyak beling Pak Ustaz, saya khawatir nanti kaki saya luka Pak Ustaz, maka silakan pakai sandal, tidak apa-apa. Tapi kalau seperti kuburan yang ada keramik, itu Pak mantan gubernur kita kan keramik semua, itu tidak pakai sandal Pak. Kenapa? Karena aman. Tapi kalau kita kan tidak aman Pak, dibersihin baru. Kapan bersihin? Setahun kemudian baru bersih lagi. Sudah dia setinggi pala rumputnya, baru datang ke situ. Kata bapak kita, kau ini nakal nian lah dari dulu. Iya. Jelang Ramadan baru kau datang bersihin kuburan saya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah baru nyiram. Ada yang bawa air, ada yang bawa kembang. Itu bukan kembang, makanya nyiramnya pakai doa. Nabi ketika dia berjalan di hutan dengan para sahabat, ada tumpukan tanah. Kata Nabi berhenti sebentar. Dia berhenti, dia ambil pelepah daun korma, dia taruh di kaki satu, dia taruh di tengah satu, dia taruh di kepala satu. Sahabat bertanya, ya Rasul, ini kan tumpukan tanah ya Rasul, kenapa dikasih daun? Kata Nabi, ini bukan sekedar tumpukan tanah, tapi ini ada hamba Allah, saudara kita yang diazab oleh Allah sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya daun ini, sebelum kering daun ini, selama itu pula saudara kita dibebaskan dari azab kubur. Itu niat. Itu niat Pak. Makanya ketika Bapak nyiram pakai kembang, kemudian mandi disiram pakai air, itu dari kaki dulu, dari pala dulu. Bu, Pak, kita nyiram kuburan dari pala dulu, kaki dulu.
kepala dulu. Kenapa kepala dulu? Karena kita mandi dari kepala, kecuali tinggal seberang, itu kaki dulu. Nyebur ke sungai. Mana pala dulu, salto namanya. Siram dari kepala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Datangnya dari tanah, dibaringkan di tanah, nanti pada hari kiamat dibangkitkan lagi dari tanah. Pak Ustadz, aku itu ndak bisa baca yang lain. Apa? Inna a'toina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abatar. Pak Ustadz, itu juga aku ndak bisa baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pak Ustadz, itu juga lupa baca solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, itu juga aku tidak bisa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siram dari pala sampai kaki. Pak Ustadz, itu juga lupa. Matilah kau. Baru kemudian disiram, kan sama dikuburin. Setelah selesai dikuburkan kan disiram pakai gembang, pakai air, baru doa. Baca Yasin, jangan taruh Yasin Al-Quran di atas kuburan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kebersihannya. Malam-malam lewat kambing, lewat macam-macam, sehingga kadang tidak bersih. Makanya tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah bawa bali air yang dibawa dari kuburan. Bu, ini saking pelitnya, bawa air pakai ceret, disiramlah orang tuanya, tinggal separuh, bawa balik. Kenapa bawa balik? Malas aku ngasih tetangga. Itu pelitnya minta ampun. Janganlah ketika kita nyiram pakai air ke orang tua kita, tetangga sebelah kasih. Baca juga doanya, walaupun musuh kita. Walaupun kau kemarin jahat denganku sebelum engkau meninggal dunia, aku sayanglah padamu, ini kusiramlah kau sekarang. Gitu. Kayaknya Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mempariha biduhuli Ramadan, haramallahu jazadahu walan niran. Barang siapa yang bergembira senang hatinya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk tidak masuk neraka. Marhaban ya Ramadan. Sehingga kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan waghfir lana ya Rabbana wa balighna Ramadan waghfir lana ya Rabbana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada pimpinan pondok, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Pengasuh semuanya, Bapak Camat, mohon maafkan saya. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahumma biqillah wa mitrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.